Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah video beredar di TikTok tentang masjid kosong yang terdengar ramai. يا أبواب يا رب يا رب الأرباب. Di dalam video itu nampak sebuah masjid yang dikunci dan tak ada satupun orang di dalamnya. Namun suasana masjid itu sangat ramai. Terdengar orang mengaji, berdoa, berzikir, namun tak ada siapa-siapa di dalam masjid itu. Seorang netizen berkomentar bahwa kejadian itu terjadi di sebuah masjid di Yordania. Masjid itu sudah ditutup dan dikunci selama 3 minggu. Namun pada hari Jumat terdengar ramai orang mengaji dan berdoa di dalam masjid tersebut. Ada juga yang berkomentar, Masya Allah, malaikat dan jin muslim yang menempati masjid itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat orang-orang tidak bisa beribadah di masjid. Masya Allah, semoga keadaan dunia segera pulih kembali ya sahabat, sehingga umat muslim bisa kembali berjamaah di masjid. Amin. Jin ada yang kafir dan ada yang mukmin. Jin yang mukmin bisa juga melakukan ibadah bersama-sama dengan manusia. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa ketika sholat malam maka di belakangnya diikuti jin untuk ikut berjamaah. Jin juga mendengarkan Al-Quran apabila kitab itu dibacakan oleh manusia, terutama oleh kiai di waktu malam yang sunyi. Bahkan tak sedikit para kiai di negara kita ini yang mempunyai santri jin. Anak-anak jin mukmin itu disekolahkan ke kiai itu dengan maksud menimba ilmu pengetahuan agama. Tersebutlah dalam suatu riwayat bahwa suatu hari Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya pergi ke pasar Ukaz. Saat itu ia menjumpai setan-setan yang membawa berita dari langit dan terkirim juga pancaran api. Namun setan-setan yang membawa kabar dari langit itu secepat kilat kembali lagi menemui kaumnya. Mengapa kalian tergopoh-gopoh? Tanya di antara kaum setan itu. Berita kita terhalang karena tidak sampai ke bumi, jawab setan yang telah kembali tersebut. Berita dari langit terhalang karena mungkin ada suatu kegiatan atau peristiwa yang menghalang-halanginya. Untuk itu cobalah kalian memeriksa ke segala penjuru dunia dan berkelilinglah ke penjuru barat dan timur, perintah iblis kepada anak buahnya. Maka setan-setan tentara iblis itu pun berkeliling ke penjuru barat dan timur. Mereka melintasi jalan Tiamah lewat di mana Nabi Muhammad sedang mengerjakan sholat subuh bersama para sahabat. Saat itu Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan setan-setan itu mendengarkan. Setelah ayat Al-Quran itu selesai dibaca, maka setan berkata kepada temannya, kiranya inilah yang menyebabkan kita semua terhalang mendapatkan berita langit. Kemudian setan-setan itu kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaum kami, kita telah mendengarkan Al-Quran yang amat mengagumkan dibaca. Ia memberi petunjuk kepada kebenaran, maka kita pun harus beriman kepadanya dan kita tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kita. Shahibul Hikayat menerangkan bahwa suatu ketika Sofwan bin Mahrozi al-Mazini pernah sembahyang malam atau tahajud. Tiba-tiba terdengar di belakang suara ribut-ribut. Hal ini membuat Sofwan jadi tidak tenang. Namun tiba-tiba ada suara yang menyerukan kepada dirinya, wahai hamba Tuhan, janganlah engkau merasa takut, kami adalah saudara-saudara sendiri yang ingin beribadah bersamamu, yakni sholat tahajud. Nah setelah itu ia merasa tenang kembali. Lalu bagaimana hukum jika jin turut beribadah bersama manusia? Apabila suatu ketika jin ikut bersambahyang jamaah dengan manusia, maka hukumnya boleh atau sah. Sebab suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh jin,
Bagaimana keadaan kami yang ingin melakukan sembahyang bersamamu di masjidmu, sedangkan kami jauh dari masjidmu, wahai Rasulullah? Dari pertanyaan itu maka turunlah firman Allah kepada Nabi Muhammad, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 18. Riwayat tersebut di atas, yakni pertanyaan jin kepada Rasulullah, itu dirawikan oleh Sa'id bin Jubair, dan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia mengisahkan pertemuan jin dengan Rasulullah ketika melakukan sholat. Di antara cuplikan kisah yang diceritakan Ibnu Mas'ud adalah sebagai berikut. Ketika pertemuan dengan jin itu berlangsung sampai selesai, maka ada dua orang di antara mereka tertinggal, lalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami ingin melakukan sholat subuh bersamamu. Apakah engkau membawa air?" tanya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud seraya mengalihkan pandangannya. "Tidak ada air ya Rasulullah, yang ada satu bejana yang berisi anggur," jawab Ibnu Mas'ud. "Buah yang bagus dan air yang suci dan mensucikan," gumam Rasulullah. Lantas beliau berwuzu dari air itu dan melakukan sholat. Nah, setelah beliau melakukan sholat, lantas ada dua orang yang meminta harta benda sebagai bekal mereka. "Apakah belum kuperintahkan untuk mengambil sesuatu yang baik bagimu sebagai bekalmu dan kaummu?" tanya Rasulullah pada orang yang tadi. "Benar ya Rasulullah, tetapi kami ingin sekali melaksanakan sholat bersamamu," jawab di antara salah satu orang tersebut. "Dari daerah mana engkau berasal?" tanya Rasulullah. "Dari daerah Nasibin," jawab orang itu. Maka Rasulullah pun bersabda, "Berbahagialah sekali dua orang jin ini dan kaumnya, dan diperintahkan kepada mereka untuk menjadikan kotoran tulang sebagai makanan dan lauknya, dan melarang bersuci dengan tulang dan kotoran." Dengan demikian maka jelaslah bahwa jin itu sholat bersama manusia dan hukumnya adalah sah. Jin yang demikian ini berarti jin yang mukmin. Namun ada pula jin jahat dan kafir. Jin yang jahat dan kafir inilah cikal bakal sebagai pembantu dukun dan tukang sihir yang mencelakakan dan mengganggu manusia. Wallahu a'lam. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.